Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya, dan penuh dengan kebahagiaan. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya. Semoga kalian semua selalu dalam lindungannya. Di ruang tamu yang luas dengan dekorasi modern minimalis, Soraya duduk dengan tatapan kosong. Hatinya hancur berkeping-keping. Kata-kata yang baru saja diucapkan suaminya, Reza, masih terngiang di telinganya. "Aku talak 3." Ucapan itu terlontar begitu saja di depan Nadine, wanita yang dulu adalah selingkuhan suaminya dan kini telah resmi menjadi istrinya. Soraya tidak pernah membayangkan bahwa rumah tangga yang ia bangun selama 10 tahun dengan penuh pengorbanan akan berakhir sekejam ini. Air matanya mengalir deras, tapi ia berusaha menahan isakannya agar tidak terdengar. Ia tidak ingin terlihat semakin lemah di depan mereka. Hanya beberapa bulan yang lalu, Reza masih memanggilnya dengan penuh kasih sayang, masih memeluknya setiap pagi sebelum berangkat kerja. Namun sekarang, di hadapan wanita lain yang kini menjadi madu, atau lebih tepatnya menggantikan posisinya, ia diperlakukan layaknya sampah yang sudah tidak berguna lagi. Nadine tersenyum tipis sambil menggenggam tangan Reza. Tatapan kemenangannya menusuk hati Soraya. "Kamu bisa pergi sekarang, Soraya. Hidupmu akan baik-baik saja tanpa Reza," ucap Nadine dengan suara lembut, tapi penuh kepuasan. Soraya ingin membalas, ingin berteriak, dan melampiaskan kemarahannya. Tapi ia tahu, semua itu tidak ada gunanya. Dengan langkah gontai, ia bangkit berdiri dan melangkah keluar dari rumah yang selama ini menjadi tempatnya berbagi suka dan duka. Hujan gerimis menyambutnya di luar. Ia memeluk tubuhnya sendiri, mencoba meredam rasa sakit yang mengguncang jiwanya. Kemana ia harus pergi? Rumah orang tuanya ada di luar kota, dan ia tidak ingin membuat mereka khawatir. Pikirannya kosong saat ia melangkah tanpa arah. Soraya pernah menjadi istri yang sempurna. Ia mengorbankan karirnya demi mendukung Reza. Dulu, ia bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan besar. Tapi setelah menikah, Reza memintanya berhenti bekerja agar bisa fokus mengurus rumah tangga. Kini, setelah dicampakkan, ia tidak punya apa-apa lagi selain luka dan rasa sakit. Malam itu, Soraya menginap di sebuah hotel murah. Ia memandang langit-langit kamar dengan mata sembab. Hidupnya kini bagai benang kusut yang tidak tahu harus diurai dari mana. Beberapa hari kemudian, dengan sisa tabungan yang ia miliki, Soraya mulai mencari pekerjaan. Ia melamar ke berbagai perusahaan. Tapi dunia kerja tidak seindah dulu ketika ia masih muda dan penuh semangat. Usianya yang kini menginjak kepala 3 dianggap kurang kompetitif dibandingkan pelamar-pelamar lain yang lebih muda. Sampai suatu hari, ia mendapat informasi tentang lowongan pekerjaan di sebuah perusahaan milik salah satu teman lama Reza. Dengan penuh harapan, Soraya mendatangi kantor itu dan mengajukan lamaran. Ia menunggu dengan gelisah di ruang tunggu, berharap kali ini keberuntungan berpihak padanya. Beberapa saat kemudian, seorang pria keluar dari ruangan. Soraya terkejut. "Itu Reza. Apa yang kamu lakukan di sini?" tanya Reza dengan nada meremehkan. Soraya menelan ludah, berusaha untuk tetap tegar. "Aku melamar pekerjaan." Reza tertawa kecil. "Sebagai apa? Manajer? Direktur? Atau..." Ia menatap CV yang Soraya bawa, lalu tersenyum sinis. "OB?" Soraya merasa dadanya sesak. Ia tidak menyangka bahwa di antara banyaknya perusahaan, justru perusahaan milik teman Reza yang membuka lowongan untuknya. "Kau ingin bekerja sebagai office boy? Atau mungkin office girl?" Reza melanjutkan dengan nada mengejek. "Dari seorang istri yang hidup enak selama bertahun-tahun, sekarang kau ingin menjadi OB?" Soraya mengepalkan tangannya.
Ia ingin membalas, tapi ia sadar bahwa saat ini ia berada di posisi yang tidak menguntungkan. Kalau ini satu-satunya pekerjaan yang bisa aku dapatkan, aku akan menerimanya. Jawabnya dengan suara mantap. Reza menyipitkan mata. Baik, aku akan menerimamu bekerja di sini. Tapi ada satu syarat. Soraya menatapnya penuh tanya. Kamu harus tunduk padaku. Aku bosmu sekarang. Soraya menelan ludah. Ia tahu, ini bukan sekadar pekerjaan. Ini adalah permainan ego Reza. Ia ingin melihatnya jatuh, ingin melihatnya menderita. Tapi Soraya tidak akan menyerah. Jika ini adalah langkah pertama untuk kembali bangkit, ia akan menjalaninya. Ia mengangguk. Baik, aku terima pekerjaannya. Reza tersenyum puas. Bagus. Mulai besok kamu resmi bekerja di sini. Pastikan kamu tidak membuat kesalahan, karena aku tidak akan segan-segan memecatmu kapan saja. Soraya menatap pria yang dulu pernah menjadi dunianya. Tidak ada lagi cinta di sana, hanya amarah dan kebencian. Tapi ia tidak akan membiarkan dirinya hancur begitu saja. Hari-hari sebagai OB dimulai. Ia harus membersihkan ruangan, menyeduh kopi, dan melakukan pekerjaan yang dulu tidak pernah ia bayangkan. Setiap kali bertemu Reza di kantor, pria itu tidak pernah melewatkan kesempatan untuk merendahkannya. Namun, semakin lama Soraya bekerja di sana, semakin ia menyadari sesuatu. Beberapa karyawan mulai membicarakan kejanggalan dalam perusahaan itu. Ada banyak laporan keuangan yang tidak sesuai, dan kabar burung tentang korupsi di kalangan manajemen mulai merebak. Soraya menyimpan semua informasi itu dalam diam. Ia tidak ingin gegabah, tapi nalurinya mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dan suatu hari, ia menemukan bukti yang bisa menghancurkan Reza. Soraya berdiri di depan ruangannya, menggenggam dokumen yang berisi transaksi mencurigakan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa memiliki kendali atas hidupnya sendiri. Kini, ia hanya perlu menentukan langkah berikutnya. Soraya menatap dokumen itu dengan hati yang berdegup kencang. Di atas kertas itu, tercatat rincian transaksi yang sangat mencurigakan. Pencairan dana besar tanpa catatan yang jelas. Ada kode-kode yang hanya bisa dimengerti oleh orang dalam perusahaan. Itu adalah bukti yang tak terbantahkan bahwa sesuatu yang salah sedang terjadi di perusahaan itu, dan Reza pasti terlibat. Ia memutar otak, berpikir sejenak, jika ia menyerahkan bukti ini ke pihak berwenang, maka semuanya akan terbongkar. Reza akan kehilangan segalanya, bahkan mungkin dipenjara. Tapi ia juga tahu, jika itu terjadi, ia akan benar-benar kehilangan segalanya. Reza adalah suaminya. Meskipun dia telah talak 3 di depan Nedin, namun ada bagian dari hatinya yang masih terikat dengan masa lalu mereka. Kenangan indah yang pernah mereka ciptakan bersama. Soraya melangkah pelan menuju ruang kerjanya, mencoba menyembunyikan dokumen itu agar tidak ada yang mencurigai. Ia menyimpan dokumen itu di laci meja kerjanya, lalu duduk di kursi dengan pandangan kosong. Ia merasa terjepit di antara dua pilihan yang sangat sulit, mengungkapkan kebenaran yang bisa menghancurkan hidupnya dan hidup orang-orang di sekitarnya, atau berdiam diri dan menerima kenyataan pahit bahwa kehidupan yang ia perjuangkan selama ini sudah berakhir. Namun, ada sesuatu dalam dirinya yang tidak bisa membiarkan Reza menang begitu saja. Ia mungkin tidak bisa kembali bersamanya, tetapi ia masih bisa mengendalikan situasi ini. Mungkin ini adalah kesempatan baginya untuk membuktikan bahwa dia bisa bangkit dari kehancuran ini dan mengambil kendali atas hidupnya. Beberapa hari berlalu, dan Soraya mulai merasa nyaman dengan rutinitas barunya. Meskipun ia hanya seorang office boy, ia mulai mendapatkan rasa hormat dari beberapa karyawan. Mereka mulai melihatnya bukan hanya sebagai seseorang yang harus tunduk pada aturan perusahaan,
tetapi sebagai sosok yang tangguh, yang meskipun terjatuh, tidak menyerah begitu saja. Namun di balik itu semua, ia merasa semakin terjepit. Reza semakin sering datang ke ruangannya untuk memeriksa pekerjaan yang telah ia lakukan. Setiap kali itu terjadi, Soraya bisa merasakan tatapan tajamnya yang penuh ejekan. Namun, ia berusaha untuk tetap tenang, tidak membiarkan emosinya menguasai. Suatu hari, saat ia sedang membersihkan lantai di dekat ruang rapat, ia mendengar percakapan antara beberapa manajer yang membuat hatinya berdebar. Reza sedang benar-benar terpojok, kata salah seorang manajer yang tidak dikenalnya. Semua transaksi keuangan itu akan segera terbongkar. Kalau dia tidak bisa menjelaskan, perusahaan ini akan hancur. Dia akan mencoba menyalahkan orang lain. Seperti biasa. Tapi kali ini dia sudah kehabisan waktu, jawab manajer lainnya. Soraya berhenti sejenak, menyembunyikan dirinya di balik dinding untuk tidak terlihat. Hatinya berdebar-debar. Apakah ini berarti ada lebih banyak orang di perusahaan ini yang tahu tentang kejahatan Reza? Dan apakah ada kemungkinan mereka akan melaporkan hal itu ke pihak berwajib? Dengan perasaan bingung dan khawatir, Soraya kembali ke mejanya. Ia merasa semakin tertekan, karena semakin banyak informasi yang ia terima, semakin besar tanggung jawab yang ia rasakan. Ia berada di tengah-tengah pertempuran besar yang melibatkan karier, hidupnya, dan harga dirinya. Namun, semua itu mulai berubah saat suatu malam. Setelah pekerjaan selesai dan kantor sudah sepi, Soraya mendapat telepon dari seseorang yang tidak dikenal. "Ini aku." Suara di ujung telepon terdengar serak dan berbisik. "Aku tahu kamu sedang memegang sesuatu yang besar. Jika kamu tidak ingin hidupmu berakhir seperti percakapan yang kita punya, kamu harus berhati-hati dengan langkahmu." Soraya kaget. Siapa ini? Bagaimana orang ini tahu tentang dokumen yang ia temukan? Apakah ada orang lain yang terlibat? "Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan?" tanya Soraya. Suaranya bergetar. "Tenang saja. Kami hanya ingin kamu memilih jalan yang benar. Kami tahu ada cukup bukti untuk menghancurkan Reza. Tapi ingat, ada juga jalan untuk membantunya keluar dari semua ini. Pilihan ada di tanganmu." Suara itu melanjutkan. Soraya merasa seluruh tubuhnya kaku. Semua informasi yang ia dapatkan semakin mengarah pada satu kesimpulan. Bukan hanya Reza yang sedang terancam, tetapi seluruh perusahaan dan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Ia berjuang melawan perasaan cemas dan takut. Ini bukan hanya tentang dirinya. Ini adalah tentang orang lain yang bisa terseret dalam masalah besar. Soraya menarik napas panjang dan mencoba berpikir jernih. Apa yang harus ia lakukan? Jika ia mengungkapkan segalanya, mungkin ia bisa membebaskan dirinya dari ikatan masa lalunya dengan Reza. Tapi apakah ia siap untuk itu? Apa yang akan terjadi dengan orang-orang yang terlibat? Dan jika ia memilih untuk diam, apakah itu berarti ia juga mengkhianati dirinya sendiri dan membiarkan Reza lolos begitu saja? Saat itu, di dalam hatinya, Soraya tahu bahwa ia harus memilih dengan hati-hati. Keputusan ini akan mengubah jalan hidupnya selamanya, dan ia tidak bisa kembali lagi setelah mengambil langkah berikutnya. Namun, satu hal yang ia tahu pasti, meskipun ia akan menghadapi berbagai konsekuensi, ia tidak akan membiarkan dirinya dihancurkan begitu saja. Soraya duduk di kursinya, merenungkan kata-kata yang baru saja didengar di telepon. Benar-benar membingungkan, bahkan menakutkan. Siapa yang meneleponnya? Dan apa maksudnya dengan mengatakan bahwa ia harus memilih jalan yang benar? Soraya merasa terjepit di antara dua dunia. Dunia masa lalunya yang penuh dengan pengkhianatan, dan dunia baru yang penuh dengan kemungkinan dan ancaman. Hari berikutnya, Soraya masuk lebih pagi dari biasanya. Ia duduk di meja kerjanya dengan hati yang berat. Reza belum terlihat di kantor, namun ia tahu pria itu tidak akan lama. Begitu Reza datang, Soraya berencana untuk menyerahkan dokumen itu.
entah untuk menghancurkan atau untuk mencoba mengendalikan situasi. Pagi itu terasa aneh. 3 karyawan lain yang biasanya tiba pada jam yang sama tampak tidak hadir. Soraya tidak terlalu memperhatikannya, tetapi ada ketegangan di udara yang sulit ia tafsirkan. Ia hanya bisa melanjutkan pekerjaannya, meskipun setiap langkah terasa lebih berat dari biasanya. Tak lama kemudian, Reza muncul di ruangannya, dan saat matanya bertemu dengan Soraya, ia menunjukkan senyum tipis, hampir seperti senyum kemenangan. "Kamu di sini lebih pagi hari ini," kata Reza, sambil melirik dokumen-dokumen yang ada di atas meja Soraya. "Ada sesuatu yang penting yang ingin kamu bicarakan?" Soraya merasa dadanya berdebar-debar, namun ia berusaha menenangkan diri. Ia tidak bisa kalah dalam permainan ini. Ia sudah terlalu lama hidup dalam bayang-bayang Reza, dan ini adalah saatnya untuk menunjukkan bahwa ia juga memiliki kekuatan. "Ya," jawab Soraya pelan. "Ada sesuatu yang perlu kamu tahu." Soraya menarik laci mejanya dan mengeluarkan dokumen yang ditemukan beberapa hari yang lalu. Ia menatap Reza sejenak, berusaha membaca ekspresi wajahnya, tetapi pria itu hanya tersenyum dingin, tidak tampak terkejut sama sekali. "Dokumen apa itu?" tanya Reza, matanya menyipit. "Ini tentang transaksi mencurigakan yang terjadi di perusahaan ini," jawab Soraya, sambil menggenggam dokumen itu erat-erat. "Aku tahu tentang semua ini, Reza. Aku tahu apa yang kamu lakukan." Reza terdiam sejenak, lalu tertawa pelan, seolah menertawakan dirinya sendiri. "Kamu benar-benar berpikir bisa mengancamku dengan itu?" tanyanya. Suaranya terasa tajam dan penuh ejekan. Soraya merasa ketegangan semakin menebal. "Aku tidak mengancammu, Reza. Aku hanya menunjukkan fakta. Aku tidak ingin kamu terjerat masalah ini, tapi aku juga tidak bisa diam saja. Aku tidak akan membiarkan perusahaan ini dan orang-orang yang tidak bersalah hancur karena ulahmu." Reza berjalan mendekat, dan wajahnya kini semakin serius. "Kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan, Soraya. Ini bukan permainan yang bisa kamu menangkan. Kalau kamu mengungkapkan semua ini, kamu akan terperangkap juga. Tidak ada jalan keluar untukmu." Soraya tidak bergeming. "Mungkin, tapi setidaknya aku tidak hidup dalam kebohongan lagi." Reza menghela napas panjang, lalu mundur beberapa langkah, tampak berpikir keras. "Kamu tidak tahu konsekuensi dari langkahmu ini, Soraya. Jika kamu memilih untuk melawan, kamu akan merusak dirimu sendiri. Tapi jika kamu mau bekerja sama, kita bisa menyelesaikan semua ini tanpa ada yang tahu." Soraya merasa seolah dunia berputar cepat di sekelilingnya. Reza menawarkan bekerja sama, seolah dia masih menganggap bahwa dia bisa memanipulasi situasi ini dengan mudah. Namun, Soraya sudah tidak takut lagi. Ia sudah lelah dengan manipulasi dan kebohongan yang selama ini mengendalikan hidupnya. "Berhenti mencoba memanipulasi aku, Reza. Aku sudah cukup melihat permainanmu," ujar Soraya dengan suara yang lebih tegas. "Aku sudah membuat keputusan." Reza menatapnya dengan penuh amarah, namun Soraya bisa melihat sedikit kekhawatiran di balik tatapan itu. "Kamu masih bisa berubah pikiran," katanya dengan nada yang lebih rendah, hampir seperti permohonan. "Kamu bisa kembali ke aku. Semua ini bisa selesai jika kamu melupakan apa yang kamu tahu." Soraya menggigit bibirnya, menahan amarah yang ingin ia lepaskan. "Kamu pikir aku masih ingin kembali denganmu setelah semua yang kamu lakukan?" jawabnya, suaranya tegas. "Ini bukan hanya tentang kita, Reza. Ini tentang kejujuran, tentang apa yang benar. Jika kamu masih berpikir bisa menutupi semua ini, kamu salah besar." Soraya meraih telepon di meja kerjanya, menekan nomor yang sudah ia simpan sebelumnya. Telepon itu berdering beberapa kali sebelum seseorang di ujung sana menjawab. "Ada yang bisa saya bantu?"
Suara itu terdengar serius. Saya perlu berbicara tentang masalah perusahaan ini. Ada beberapa hal yang perlu diketahui, kata Soraya. Matanya masih terkunci dengan Reza yang berdiri di depannya. Reza tampaknya menyadari bahwa Soraya sudah tidak bisa dipengaruhi lagi. Wajahnya berubah, dan ia menatap Soraya dengan kebingungan yang mendalam. Kamu benar-benar akan melakukannya, kan? Soraya tidak menjawab. Ia hanya menatapnya dengan penuh keyakinan. Hatinya tahu bahwa ini adalah langkah besar, langkah yang bisa mengubah hidupnya selamanya. Tetapi itu adalah pilihan yang harus ia ambil. Untuk dirinya sendiri, untuk masa depannya, dan untuk kebenaran yang sudah lama ia pendam. Setelah beberapa saat, Soraya mengalihkan pandangannya ke telepon yang kini sedang berbicara dengan pihak berwenang. Ini adalah titik balik, dan meskipun ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, ia merasa sedikit lega, merasa bahwa akhirnya ia bisa mengatur hidupnya sendiri tanpa ketakutan dan penindasan. Reza berjalan mundur perlahan. Matanya tidak pernah lepas dari Soraya. Kamu akan menyesal, katanya, dengan suara yang penuh ancaman. Kamu tidak tahu apa yang akan terjadi padamu. Soraya menatapnya satu kali lagi, lalu berkata dengan suara yang tegas, "Tidak, Reza, kamu yang akan menyesal." Ketika telepon itu selesai, Soraya meletakkannya dengan tangan yang sedikit gemetar. Namun, ia tahu satu hal pasti. Ia sudah memilih untuk mengakhiri babak kelam dalam hidupnya. Kini, ia siap untuk memulai yang baru. Soraya duduk di kursi dengan perasaan campur aduk. Jantungnya berdegup kencang, dan keringat dingin mulai membasahi dahinya. Ia baru saja melakukan langkah besar, tetapi ketakutan masih menyelimuti dirinya. Memang, ia merasa sedikit lega setelah melaporkan semuanya ke pihak berwenang, tetapi juga ada rasa cemas yang menggelayuti hatinya. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah semua akan berjalan sesuai dengan yang ia harapkan? Reza, setelah mengucapkan kata-kata terakhirnya yang penuh ancaman, berbalik dan meninggalkan ruangannya. Soraya menatap kepergiannya, merasa ada perasaan campur aduk dalam dirinya. Benci, marah, sekaligus sedih. Sudah terlalu lama ia terperangkap dalam jaringan kebohongan yang dibangun oleh Reza. Kini, di saat yang paling krusial, ia memutuskan untuk melepaskan semuanya. Namun, begitu Reza pergi, Soraya merasakan sebuah ketegangan yang belum hilang. Ia tahu bahwa tindakan ini bisa berisiko, bukan hanya bagi dirinya sendiri, tapi juga bagi orang-orang terdekatnya. Dan saat itu, telepon di meja kerjanya berdering. Soraya melirik layar dengan cemas. Nama yang muncul di sana adalah pihak berwenang. Tanpa ragu, ia mengangkat telepon itu. Suara di ujung sana terdengar tegas dan profesional. "Soraya, ini saya. Kami sudah menerima laporanmu, dan kami sedang memverifikasi semua informasi yang kamu berikan. Kami ingin mengatur waktu untuk pertemuan lebih lanjut, karena kami perlu beberapa dokumen tambahan untuk menyelesaikan penyelidikan ini." Soraya mengangguk meskipun tidak ada yang melihatnya. "Tentu, saya siap kapan saja. Saya akan mengumpulkan dokumen-dokumen yang Anda butuhkan." Penting untuk diingat, Soraya, suara itu melanjutkan dengan nada yang lebih serius. "Kami akan bergerak cepat, tapi ini bukan proses yang sederhana. Kamu harus berhati-hati, karena ada banyak pihak yang terlibat di sini. Kami tidak bisa menjamin keselamatanmu sepenuhnya dalam situasi ini." Soraya menelan ludah, merasa cemas dengan kata-kata itu. "Saya mengerti," jawabnya dengan suara serak. "Terima kasih sudah memberitahu saya." Setelah percakapan itu berakhir, Soraya meletakkan telepon dengan tangan yang gemetar. Kini, lebih dari sebelumnya, ia merasa terjebak dalam permainan yang jauh, lebih besar daripada yang ia bayangkan. Reza, tentu saja, tidak akan menerima begitu saja apa yang terjadi, dan bahkan
Ia tahu bahwa ada kemungkinan besar orang-orang yang terlibat dalam transaksi keuangan itu akan berusaha untuk membungkamnya, apapun caranya. Soraya menatap layar komputer, mencoba mencari keberanian dalam dirinya. Mungkin ia sudah memilih jalan ini, tapi di dalam hati, ia masih takut. Takut akan pembalasan, takut akan ancaman yang mungkin akan datang. Namun, satu hal yang ia tahu pasti, ia tidak bisa mundur. Ia sudah terjebak dalam dunia yang penuh intrik dan kebohongan, dan ini adalah kesempatan satu-satunya untuk meraih kebebasannya. Hari-hari berikutnya di kantor terasa semakin tegang. Soraya bisa merasakan perubahan sikap dari rekan-rekannya. Beberapa dari mereka mulai menjauh, sementara yang lain hanya memberikan tatapan canggung padanya. Mungkin mereka takut akan bahaya yang bisa datang, atau mungkin mereka sudah mulai merasakan ada yang tidak beres di sekitar mereka. Namun Soraya tidak punya pilihan. Ia harus terus berjalan maju. 1 minggu setelah laporan itu diserahkan, Soraya menerima panggilan lagi. Kali ini dari nomor yang tidak dikenal. Ia merasa jantungnya berdegup kencang saat mengangkat telepon itu. "Soraya, kita harus bertemu." Suara di ujung telepon terdengar gelisah. "Ada informasi penting yang perlu kamu tahu." Soraya merasa perasaan takut kembali merayapi dirinya. "Siapa ini?" tanyanya dengan hati-hati. "Aku temanmu di kantor." Suara itu menjawab pelan. "Dan aku tahu apa yang sedang kamu lakukan. Aku harus memperingatkanmu. Pihak-pihak yang terlibat dalam semua ini, mereka tidak akan diam begitu saja." Soraya terdiam beberapa detik, mencoba mencerna apa yang baru saja didengar. "Apa maksudmu? Siapa yang terlibat? Apa yang akan terjadi?" "Yang terlibat bukan hanya Reza." Suara itu melanjutkan, "Ada orang-orang lain yang sangat berkuasa di perusahaan ini. Jika kamu terus melanjutkan penyelidikan ini, kamu bisa saja terjerat dalam masalah yang lebih besar. Aku hanya ingin kamu berhati-hati." Soraya merasa ada yang semakin meresahkan dalam dirinya. Ia sudah tahu bahwa permainan yang ia mainkan jauh lebih berbahaya daripada yang ia kira. Tetapi mendengar kata-kata ini membuatnya semakin cemas. Apakah dia benar-benar siap untuk menghadapi konsekuensinya? Bisakah ia mengungkapkan semua ini tanpa menghancurkan dirinya sendiri? Namun, di tengah ketakutannya, Soraya juga merasa ada sesuatu yang harus ia selesaikan. Reza tidak akan bisa menang, dan ia tidak akan membiarkan dirinya hancur begitu saja. "Aku tahu risikonya," jawabnya dengan suara penuh tekad. "Tapi aku sudah terlalu lama hidup dalam ketakutan. Sekarang, aku ingin mengambil kendali atas hidupku sendiri." Setelah menutup telepon, Soraya kembali ke mejanya. Ia memandang dokumen-dokumen yang masih tersimpan di laci meja kerjanya. Bukti-bukti yang ia miliki sudah cukup kuat untuk menghancurkan Reza dan orang-orang yang terlibat. Tapi ia juga tahu bahwa untuk melangkah lebih jauh, ia harus lebih hati-hati. Sambil mengatur langkah-langkah berikutnya, Soraya merasa ada ketegangan yang semakin melingkupi dirinya. Ini bukan hanya tentang dirinya atau Reza lagi. Ini adalah tentang mencari kebenaran, meskipun jalan yang harus ia tempuh penuh dengan risiko. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi satu hal yang ia pastikan, ia tidak akan mundur lagi. Hari demi hari berlalu, dan ketegangan semakin terasa di kantor. Soraya mencoba menjaga kewarasannya di tengah tekanan yang semakin besar. Semua yang terjadi selama ini, keputusan yang ia ambil, risiko yang ia pertaruhkan, semakin menghantuinya. Setiap suara langkah kaki, setiap bisikan yang terdengar di sekitar ruangannya, membuat Soraya merasa seperti diperhatikan, diawasi. Ia tidak bisa merasa aman lagi, bahkan di tempat yang dulunya merupakan rumah kedua baginya. Namun, ia tidak bisa mundur. Begitu banyak yang telah terjadi, begitu banyak yang telah diungkapkan.
Soraya merasa sudah terlalu jauh untuk berbalik. Setiap kali ia melihat dokumen yang telah ia kumpulkan, rasa sakit dan kebencian terhadap Reza, dan apa yang dia lakukan membuat semangatnya tetap menyala. Ini bukan lagi hanya tentang Reza. Ini tentang dirinya, tentang membebaskan dirinya dari bayang-bayang yang telah lama menguasai hidupnya. Beberapa hari setelah telepon yang memperingatkan dirinya, Soraya mulai merasakan bahwa situasi semakin memanas. Beberapa orang yang semula tampak mendukungnya mulai menjauh. Ada yang mulai bertindak dingin, ada yang mulai menghindarinya. Soraya tahu mereka mungkin merasa terjebak di antara kesetiaan mereka terhadap perusahaan dan keselamatan mereka sendiri. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak tahu siapa yang akan jatuh pertama kali. Namun, di tengah semua itu, ia mendapatkan informasi baru yang lebih mengejutkan. Seorang karyawan lama di perusahaan, seseorang yang selalu tampak berada di balik layar, mendekatinya dengan tergesa-gesa di ruang istirahat. Wajah pria itu pucat, matanya tampak cemas, dan suaranya bergetar. "Soraya, kamu harus berhenti," katanya dengan nada yang terburu-buru. "Kamu tidak tahu apa yang sedang kamu hadapi. Semua ini lebih besar dari yang kamu kira." Soraya menatap pria itu, mencoba memahami apa yang ia coba sampaikan. "Apa maksudmu?" tanyanya, suara penuh rasa ingin tahu dan ketegangan. "Kami semua terjebak dalam permainan ini. Reza bukan satu-satunya yang terlibat. Ada orang lain di perusahaan ini yang mengatur segalanya." Pria itu menjelaskan, menatap sekeliling, seolah memastikan tidak ada orang lain yang mendengar. "Jika kamu terus melangkah, kamu akan menghadapi sesuatu yang jauh lebih buruk daripada yang kamu bayangkan." Soraya merasa perutnya tergerus, seperti ada sesuatu yang mendalam sedang ditarik dari dalam dirinya. "Siapa saja yang terlibat?" ia bertanya dengan suara sedikit bergetar. Pria itu ragu sejenak, kemudian menghela napas panjang. "Aku tidak bisa memberitahumu semuanya, Soraya. Tapi percayalah, ini lebih dari sekadar skema keuangan. Mereka akan melakukan apa saja untuk menutupi semuanya. Dan jika kamu melanjutkan, kamu akan menjadi musuh semua orang di sini." Soraya terdiam, berpikir keras. Rasa takut mulai merayapi dirinya. Namun, ada satu hal yang tidak bisa ia abaikan. Ia sudah berada di titik ini, dan ia tidak bisa mundur. "Aku tidak bisa berhenti. Aku sudah cukup lama hidup dalam bayang-bayang kebohongan. Ini sudah cukup." Pria itu menggelengkan kepala. "Kamu tidak tahu seberapa dalam ini," katanya dengan suara penuh penyesalan. "Tapi jika itu keputusanmu, aku hanya bisa berharap kamu tahu risikonya." Soraya hanya bisa menatapnya dengan mata penuh tekad. "Aku tahu risikonya, dan aku sudah siap." Setelah pertemuan itu, Soraya merasa semakin yakin, meskipun ketakutan dan kecemasan itu tetap ada. Ia mulai merencanakan langkah-langkah berikutnya dengan hati-hati. Pihak berwenang sudah mendapatkan bukti yang cukup, tetapi mereka masih memerlukan waktu untuk mengumpulkan lebih banyak informasi dan melacak siapa saja yang terlibat dalam kejahatan yang lebih besar ini. Soraya tahu, untuk melindungi dirinya sendiri dan orang-orang yang mungkin akan terpengaruh, ia harus bergerak lebih cepat. Pada saat yang sama, Soraya merasa ada tekanan dari segala arah. Reza, meskipun belum tahu bahwa ia adalah orang yang melaporkan, semuanya semakin hari semakin tampak gelisah. Ia merasa ada sesuatu yang salah, tetapi ia belum tahu apa yang terjadi di balik layar. Soraya bisa merasakan tatapan tajam dari pria itu setiap kali mereka bertemu di kantor. Soraya tidak bisa lagi berpura-pura tidak tahu. Ia merasa dunia ini semakin sempit, dan setiap langkah yang ia ambil semakin membawanya ke dalam terowongan yang gelap. Namun, Soraya juga menyadari satu hal. Jika ia ingin keluar dari semua ini, ia harus menghadapi Reza secara langsung. Ia tidak bisa lagi bersembunyi di balik bayang-bayang ketakutannya.
saat kesempatan datang, ia harus siap untuk menghadapi kenyataan yang akan menghancurkan semua yang ia percayai. Hari berikutnya, di ruang rapat yang biasa digunakan untuk pertemuan penting, Soraya menghadap Reza untuk yang terakhir kalinya. Hatinya berdebar-debar, tetapi ia tahu ini adalah saat yang tepat. Ia sudah siap. Reza duduk di ujung meja, tampak lebih gelisah dari sebelumnya. "Apa yang kamu inginkan, Soraya?" katanya, suaranya lebih dingin dari biasanya. Soraya menatapnya dengan tatapan penuh tekad. "Aku ingin kamu tahu bahwa aku tidak takut lagi. Aku sudah tahu semua tentang transaksi itu, tentang semua yang kamu lakukan," katanya, suaranya tegas dan penuh keyakinan. Reza hanya tersenyum sinis, tapi Soraya bisa melihat bahwa senyum itu tidak lebih dari sekadar penutup ketakutannya. "Kamu benar-benar berpikir bisa mengalahkanku dengan informasi itu?" tanya Reza dengan nada merendahkan. "Aku lebih kuat dari yang kamu kira." Soraya menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya. "Aku tidak peduli dengan kekuatanmu, Reza. Aku sudah cukup lama hidup dalam bayang-bayangmu. Tapi ini bukan tentang kita lagi. Ini tentang apa yang benar." Keduanya saling menatap dalam keheningan yang tegang. Reza menyandarkan tubuhnya pada kursi dan menatap Soraya dengan mata yang penuh amarah, sementara Soraya, meskipun jantungnya berdegup kencang, merasa semakin kuat. Ini adalah pertemuan terakhir mereka. Soraya tahu, apapun yang terjadi setelah ini, ia akan menghadapi masa depan yang baru, meskipun itu penuh dengan ketidakpastian. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa bebas. Soraya menatap Reza dengan tatapan yang penuh keyakinan, meskipun hatinya berdebar hebat. Ada perasaan cemas yang mencengkeram dirinya, tetapi ia tahu bahwa ini adalah keputusan yang benar. Saat ini, ia berdiri di titik yang tak bisa diputarbalikkan. Ia sudah terlalu lama berdiam diri dalam ketakutan. Terlalu lama dipermainkan oleh Reza. Kini, ia harus menghadapi kenyataan dengan berani. Reza tetap diam, matanya tajam menatap Soraya, seolah menunggu dia untuk melanjutkan. Soraya merasa seperti ada dua dunia yang beradu. Dunia yang ia kenal, dan dunia yang ia coba bangun untuk dirinya sendiri, jauh dari semua kebohongan dan manipulasi. "Apa yang akan kamu lakukan sekarang, Soraya?" tanya Reza, suara penuh nada ancaman, meskipun ia berusaha terdengar tenang. "Kamu sudah tahu semuanya, kan? Semua ini bisa menghancurkanmu juga." Soraya mengangkat dagunya sedikit, mencoba menunjukkan keteguhan dalam dirinya. "Aku sudah cukup dihancurkan, Reza. Kamu tidak bisa menghancurkanku lagi. Aku sudah memilih untuk melawan." Reza mendekat, gerakannya lambat, penuh perhitungan. "Kamu yakin? Karena jika kamu terus berjalan di jalan ini, kamu akan menyesal, Soraya. Aku bisa membuat semuanya berbalik, dan kamu akan menjadi musuh banyak orang." Soraya tidak mengalihkan pandangannya, tetap menatapnya tanpa gentar. "Aku sudah menyesal terlalu lama hidup dalam kebohonganmu, Reza. Aku tidak akan mundur lagi." Seketika, itu juga, pintu ruang rapat terbuka dengan keras, dan seorang pria berjas hitam masuk. Wajahnya familiar, tetapi Soraya tidak bisa langsung mengingat siapa dia. Tiba-tiba, pria itu berjalan cepat ke arah mereka, dan Reza tampaknya sudah mengenalnya karena ekspresinya berubah drastis dari dingin menjadi khawatir. "Pak Reza," pria itu menyapa dengan suara serius. "Ada sesuatu yang harus kita bicarakan segera. Situasinya semakin buruk." Reza menatap pria itu, lalu kembali ke Soraya dengan tatapan yang jauh lebih tajam. Seolah-olah ada sesuatu yang tengah dipertaruhkan di antara mereka. "Kita lanjutkan ini nanti, Soraya," katanya dengan nada yang jauh lebih rendah. "Aku tidak akan membiarkanmu menang begitu saja."
Soraya tetap diam, tidak menunjukkan rasa takut, meskipun dalam hatinya, dia tahu bahwa ancaman yang baru saja dikeluarkan, Reza tidaklah kosong. Reza adalah orang yang sangat berkuasa di perusahaan ini, dan jika ia benar-benar ingin menghancurkannya, ia bisa saja melakukannya dengan mudah. Namun, Soraya kini tidak peduli. Apa yang lebih penting baginya adalah mengungkap kebenaran, meskipun itu berisiko besar. Pria berjas hitam itu melangkah ke meja dan meletakkan beberapa berkas besar di atasnya. Pak Reza, kita harus segera mengambil langkah cepat. Beberapa orang sudah mulai mencurigai adanya yang tidak beres. Jika ini sampai bocor keluar, kita bisa kehilangan semuanya. Soraya menatap berkas-berkas itu, merasa sebuah ketegangan baru mulai menyelimuti ruang rapat ini. Apa ini? Ia bertanya dengan suara bergetar, meskipun ia berusaha menjaga ketenangannya. Reza menoleh sebentar, lalu berkata dengan nada yang hampir tidak terdengar. Dokumen-dokumen ini adalah langkah kami selanjutnya untuk mengatasi masalah ini. Tapi kamu tak perlu tahu lebih banyak, Soraya. Soraya merasakan ketegangan semakin memuncak, dan dalam hatinya, ia tahu bahwa ini adalah saatnya. Soraya mengambil langkah besar menuju meja, dan dengan hati-hati membuka salah satu berkas yang tergeletak di sana. Reza dan pria berjas hitam itu segera bergerak, namun Soraya sudah lebih dulu melihat apa yang ada di dalamnya. Ternyata, dokumen itu berisi bukti-bukti tentang transaksi yang lebih besar, jauh lebih rumit dari yang ia kira. Ada beberapa nama yang belum ia kenal, tetapi satu nama mencuri perhatian Soraya. Nama itu terhubung dengan seseorang yang sangat dekat dengan perusahaan mereka. Seseorang yang tak pernah ia duga akan terlibat dalam semua ini. Soraya, itu tidak untuk kamu. Reza berusaha untuk mendekatinya. Suaranya semakin tajam. Namun Soraya sudah terlalu lama terjebak dalam kebohongan. Ia tak bisa mundur lagi. Ia sudah melihat cukup banyak untuk tahu bahwa ini bukan hanya soal dirinya. Ini lebih besar dari itu. Ia tahu ia tidak bisa lagi hanya duduk diam. Dengan tangan gemetar, namun penuh tekad, Soraya mencatat nama yang ia temukan dalam dokumen tersebut. Ia tahu bahwa nama itu akan menjadi kunci untuk membuka lebih banyak rahasia yang tersembunyi. Siapa yang terlibat dalam ini, Reza? Tanya Soraya, matanya tetap tajam menatapnya. Siapa lagi yang kamu rekrut untuk menyembunyikan semua ini? Reza menatapnya dengan wajah yang semakin menunjukkan ketegangan. Kamu tidak akan bisa menghadapi semua ini, Soraya. Katanya dengan suara penuh ancaman. Kamu terlalu lemah. Tidak, jawab Soraya. Suara penuh keteguhan. Aku sudah cukup kuat untuk menghadapi kenyataan, Reza. Dan kamu akan membayar untuk semua ini. Suasana di ruang rapat itu semakin tegang. Namun Soraya tahu bahwa ia tidak bisa mundur. Sekarang, lebih dari sebelumnya, ia harus melangkah lebih jauh, mengambil risiko lebih besar. Apapun yang terjadi, ia tidak akan membiarkan dirinya jatuh kembali ke dalam permainan yang sudah terlalu lama menguasainya. Aku akan melaporkan ini ke pihak berwenang, tambah Soraya dengan suara penuh tekad. Dan kali ini, aku tidak akan ragu lagi. Reza tampaknya menyadari bahwa tidak ada lagi yang bisa ia lakukan untuk menghentikan Soraya. Ia hanya bisa menatapnya dengan marah dan penuh kebencian. Namun di dalam matanya, Soraya bisa melihat rasa takut yang mulai tumbuh. Ia tahu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Reza merasa terpojok. Soraya, kamu akan menyesal, kata Reza dengan nada rendah dan marah. Tidak, Reza, jawabnya. Suaranya kini penuh dengan keyakinan. Kamu yang akan menyesal. Dengan langkah mantap,
Soraya meninggalkan ruang rapat itu dengan berkas-berkas yang akan mengubah segalanya. Ia tahu jalan di depannya penuh bahaya, tetapi untuk pertama kalinya ia merasa bebas. Begitu banyak yang telah ia ungkapkan, begitu banyak yang telah ia pertaruhkan. Namun, satu hal yang pasti, ia tidak akan mundur lagi. Kini, Soraya hanya menunggu. Soraya melangkah keluar dari ruang rapat dengan langkah pasti, meskipun di dalam hatinya masih terasa gelisah. Ia tahu, keputusan yang baru saja ia buat adalah keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Di luar, suasana kantor terasa lebih sunyi daripada biasanya. Langkah kakinya menggema di lorong yang sepi, memberi kesan seolah-olah dunia di sekelilingnya sedang berhenti. Ketika ia mencapai mejanya, Soraya berhenti sejenak dan memandang tumpukan berkas yang ada di sana. Berkas-berkas yang selama ini hanya menjadi bagian dari rutinitas harian, kini terasa begitu penting. Ia tahu bahwa setiap dokumen yang ia pegang adalah senjata yang dapat menghancurkan semuanya, atau sebaliknya, menghancurkannya. Pikirannya berputar kembali pada percakapan dengan Reza tadi. Pria itu tidak pernah tampak begitu terpojok sebelumnya. Soraya merasa sedikit lega mengetahui bahwa akhirnya ia bisa memukul mundur pengaruh Reza, meskipun dia tahu ancaman yang datang akan semakin besar. Apa yang membuat Soraya lebih khawatir adalah siapa lagi yang akan terlibat dalam semuanya. Nama-nama yang ada dalam dokumen yang ia temukan lebih jauh mengarah pada orang-orang yang tak pernah ia duga sebelumnya. Orang-orang yang berkuasa di balik layar perusahaan, yang selama ini tampaknya berada dalam posisi yang tak tergoyahkan. Tapi Soraya tahu, jika ia ingin keluar dari bayang-bayang Reza dan menjalani hidupnya dengan lebih tenang, ia harus melangkah lebih jauh. Tidak ada jalan lain. Beberapa hari berlalu dengan sangat cepat, dan ketegangan yang mengelilingi Soraya semakin terasa. Reza tidak pernah lagi menghubunginya, meskipun tatapan dingin yang ia terima setiap kali bertemu di kantor semakin mengancam. Soraya berusaha untuk tetap tenang, meskipun setiap langkahnya kini penuh dengan kewaspadaan. Ia tahu bahwa Reza, meskipun sudah merasa terpojok, pasti masih memiliki banyak cara untuk melindungi dirinya. Pada suatu sore yang mendung, Soraya menerima sebuah telepon yang mengejutkan. Suara di ujung sana terdengar terburu-buru, penuh dengan kecemasan. Soraya, ini aku, Dimas. Suara itu terdengar samar, seperti berusaha menyembunyikan sesuatu. Ada yang ingin aku beritahu. Aku baru saja mendengar kabar yang sangat buruk tentang Reza. Seseorang dari luar telah mulai bergerak. Kami semua sedang dalam bahaya, termasuk kamu. Soraya terdiam, jantungnya berdegup lebih cepat. Apa maksudmu, Dimas? Tanyanya, mencoba tetap tenang, meskipun rasa takut mulai menyelusup. Dimas adalah salah satu rekan kerja yang selalu tampak mendukung Soraya. Namun, Soraya tidak tahu apakah ia bisa sepenuhnya mempercayainya. Namun, suara Dimas di telepon terdengar sangat serius. Aku tahu kamu sedang berusaha mengungkapkan semuanya, tapi ada orang yang tidak senang dengan itu. Ada pihak luar yang mulai bergerak. Mereka tahu apa yang sedang kamu lakukan. Soraya menggigit bibirnya, mencoba mencerna informasi itu. Apa yang harus aku lakukan? Tanyanya. Suara bergetar meskipun ia berusaha menjaga ketenangan. Jangan berbicara pada siapapun dulu, Dimas berkata cepat. Aku akan mencoba mencari lebih banyak informasi. Tapi untuk saat ini, kamu harus berhati-hati. Mereka bisa saja sudah mengawasi langkahmu. Telepon itu pun terputus begitu saja, meninggalkan Soraya dengan pertanyaan yang semakin membebani pikirannya. Siapa yang bergerak di belakang Reza? Apakah mereka sudah mengetahui semuanya? Apa yang akan terjadi jika mereka mengetahui siapa yang melaporkan semuanya ke pihak berwenang?
Soraya merasa terjebak. Ia tidak bisa kembali ke kehidupan lamanya, tetapi juga tidak tahu harus bagaimana selanjutnya. Semua yang ia miliki kini adalah bukti yang ia kumpulkan dan harapan bahwa keadilan akan ditegakkan. Pada malam hari, Soraya kembali ke apartemennya, merasa lelah baik secara fisik maupun emosional. Ia duduk di depan meja, menatap layar komputer yang tampak kosong. Namun pikirannya terus berputar. Ada begitu banyak hal yang belum ia pahami, begitu banyak hal yang belum terungkap. Saat ia merenung, terdengar suara ketukan di pintu apartemennya. Soraya terkejut, hampir tidak percaya. Dengan hati-hati, ia berjalan menuju pintu dan membukanya, tetapi di luar tidak ada siapa-siapa. Hanya sebuah amplop putih tergeletak di depan pintu. Dengan ragu, Soraya mengambil amplop itu dan membuka isi di dalamnya. Di dalamnya terdapat selembar kertas putih yang bertuliskan kalimat pendek namun penuh makna. Jangan coba-coba melangkah lebih jauh. Kami sudah tahu siapa kamu. Kami akan mengurus ini. Soraya merasa darahnya berdesir. Ancaman itu nyata, dan kini ia tahu bahwa ia sudah berada dalam permainan yang jauh lebih besar daripada yang ia bayangkan. Orang-orang yang terlibat tidak hanya ada di dalam perusahaan. Mereka mungkin melibatkan pihak luar yang jauh lebih berbahaya. Dengan napas yang tertahan, Soraya melangkah mundur, memikirkan langkah selanjutnya. Apakah ia harus mundur? Apakah ia harus berhenti? Namun, hati kecilnya menjerit untuk tidak menyerah. Begitu banyak orang yang sudah terperangkap dalam permainan ini, dan Soraya tahu bahwa untuk menghentikan semuanya, ia harus berani melawan hingga akhir. Dalam keheningan malam itu, Soraya membuat keputusan besar. Ia harus melangkah lebih jauh. Kini, ia tahu bahwa meskipun ancaman itu nyata, tidak ada lagi yang bisa menghentikannya. Keputusan untuk mengungkapkan semuanya sudah ada di tangannya. Dan apapun yang terjadi, ia tidak akan mundur lagi. Hari-hari setelah ancaman itu terasa semakin berat bagi Soraya. Meskipun ia berusaha untuk tetap tenang dan menjaga penampilannya, ketegangan terus menggerogoti pikirannya. Setiap langkah yang diambil terasa seperti langkah di atas kawat berduri. Dunia yang dulu ia kenal, dunia yang tampak aman, kini telah berubah menjadi ladang ranjau. Tidak ada yang bisa ia percayai dengan sepenuh hati. Bahkan rekan-rekannya di kantor yang dulu selalu tampak mendukungnya. Namun, meski begitu, Soraya tahu bahwa ia tidak bisa berhenti sekarang. Terlalu banyak yang telah ia perjuangkan untuk mundur, begitu saja. Semua yang ia lakukan selama ini, setiap bukti yang ia kumpulkan, tidak boleh sia-sia. Ini adalah pertarungan yang akan menentukan masa depannya. Ia harus bertindak cepat sebelum semuanya terlambat. Pada suatu pagi yang cerah, Soraya memutuskan untuk menemui seseorang yang selama ini ia hindari, Dimas. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres, dan ia membutuhkan informasi lebih lanjut. Sejak pertemuannya dengan Dimas beberapa hari lalu, Soraya merasa pria itu tahu lebih banyak dari yang ia tunjukkan. Dan hari ini ia tidak bisa lagi menunggu. Soraya mengatur pertemuan dengan Dimas di sebuah kafe kecil yang sering mereka kunjungi, berharap untuk berbicara dengan lebih bebas tanpa merasa diawasi. Begitu ia sampai di sana, ia segera melihat Dimas duduk di sudut kafe, matanya menyapu ruangan dengan waspada. Begitu melihat Soraya, Dimas mengangkat tangan sebagai tanda untuk mendekat. "Selamat pagi." Soraya membuka percakapan sambil duduk di kursi di seberang Dimas. Meskipun ia berusaha tersenyum, rasa cemas masih mengendap di dalam dadanya. "Selamat pagi, Soraya. Aku tahu kamu pasti sudah merasa khawatir," jawab Dimas dengan nada rendah, seolah khawatir ada yang mendengar pembicaraan mereka. "Ada apa, Dimas? Apa yang terjadi?" tanya Soraya dengan tegas, mencoba menekan ketegangan dalam dirinya.
Dimas menatapnya sejenak sebelum akhirnya berbicara dengan suara hampir berbisik. Kamu benar, Soraya. Ada sesuatu yang sangat besar yang sedang terjadi, dan kamu tidak bisa menghadapinya sendirian. Aku tahu siapa yang ada di belakang semuanya. Soraya memusatkan perhatian sepenuhnya pada Dimas. Matanya tidak pernah lepas dari wajahnya. Siapa mereka? Tanya Soraya. Suaranya hampir tak terdengar, penuh dengan kecemasan yang terpendam. Dimas memandang sekeliling sejenak, memastikan bahwa tidak ada orang yang mengawasi mereka. Ini lebih besar dari yang kamu kira. Aku sudah melakukan penyelidikan kecil-kecilan, dan aku tahu ada orang-orang yang sangat berkuasa terlibat. Mereka menggunakan Reza sebagai alat untuk menutupi jejak mereka. Soraya merasa darahnya berdesir. Siapa saja mereka, Dimas? Dimas menundukkan kepalanya, seolah tak berani menatap Soraya. Mereka adalah orang-orang di luar perusahaan. Beberapa nama yang terlibat sangat berpengaruh di dunia politik. Aku tidak bisa memberitahumu lebih banyak sekarang, karena aku khawatir mereka sudah mulai mengawasi kita, katanya dengan suara yang semakin berbisik. Soraya merasa tenggorokannya tercekat. Politikus, ini jauh lebih rumit daripada yang ia bayangkan. Reza mungkin hanya menjadi pion dalam permainan besar yang melibatkan banyak pihak. Soraya tahu bahwa ia harus berhati-hati, tetapi satu hal yang jelas, jika ia ingin mengungkapkan semua ini, ia tidak bisa hanya mengandalkan informasi yang ada. Ia membutuhkan bukti yang lebih kuat dan lebih konkret. Jadi, apa yang harus aku lakukan sekarang, Dimas? Soraya bertanya dengan suara yang lebih tegas. Apa langkah selanjutnya? Dimas mengangguk pelan. Kamu harus berhati-hati, Soraya. Ada orang yang mungkin sudah tahu bahwa kamu mulai mencari tahu tentang mereka. Mereka bisa menghancurkanmu kapan saja jika kamu ceroboh. Tetapi jika kamu ingin melanjutkan, aku akan membantumu sebisaku. Aku akan coba mencari tahu lebih banyak lagi, dan jika memungkinkan, kita akan mengumpulkan bukti yang lebih kuat untuk melawan mereka. Soraya mengangguk, meskipun hatinya penuh dengan kekhawatiran. Terima kasih, Dimas. Aku benar-benar butuh bantuanmu. Keduanya duduk dalam keheningan sejenak, masing-masing tenggelam dalam pikiran mereka. Soraya tahu bahwa apapun yang terjadi, ia harus melangkah dengan hati-hati. Jika pihak luar sudah mengetahui langkah-langkahnya, maka semuanya akan menjadi lebih berbahaya. Malam itu, Soraya merasa terjaga sepanjang malam. Pikirannya terus terfokus pada apa yang baru saja ia dengar. Nama-nama yang terlibat dalam skema besar ini, orang-orang yang berada di luar jangkauan hukum, yang bahkan bisa mengendalikan perusahaan besar dan politik, semuanya terasa semakin dekat. Namun, di saat yang sama, ia merasa semakin terpojok. Soraya tahu, keputusan yang ia buat beberapa hari lalu untuk melawan bukan hanya sebuah langkah besar, tetapi juga langkah yang penuh dengan resiko. Jika ia salah langkah, hidupnya akan hancur. Keputusan itu datang begitu mendalam dalam dirinya. Tidak ada lagi jalan mundur. Jika ia harus berhadapan dengan orang-orang yang berkuasa ini, ia harus siap menghadapi semuanya. Tidak ada yang bisa menghentikannya sekarang. Esok harinya, Soraya kembali ke kantor dengan hati yang dipenuhi keraguan dan tekad yang semakin kuat. Ia tahu apa yang akan ia hadapi, dan kali ini ia akan melawan lebih keras. Reza dan para sekutunya mungkin berpikir bahwa mereka bisa mengendalikannya, tetapi Soraya tidak akan pernah menyerah. Dengan satu tujuan yang jelas dalam pikirannya, Soraya memutuskan untuk menghubungi pihak berwenang melalui saluran yang lebih aman. Ia harus memastikan bahwa bukti-bukti yang ia miliki sampai ke tangan yang tepat. Jika ia ingin mengungkapkan semuanya, ia harus melakukannya dengan hati-hati, tanpa meninggalkan jejak yang bisa digunakan melawannya. Langkahnya pasti, meskipun perasaan cemas terus menghantui.
Namun, satu hal yang ia yakini adalah ini. Jika ia harus jatuh, ia akan membawa mereka semua bersamanya. Hari-hari berikutnya berlalu dengan cepat, namun beban di pundak Soraya semakin berat. Setiap langkah yang ia ambil terasa penuh risiko, dan meskipun ia berusaha untuk tampak biasa-biasa saja di luar, di dalam hatinya selalu ada perasaan was-was yang terus mengusik. Ia tahu, permainan ini tidak hanya melibatkan dirinya, tetapi juga banyak orang yang berkuasa. Orang yang tidak segan untuk menghancurkannya demi melindungi kepentingan mereka. Soraya kembali ke kantor dengan penuh kewaspadaan, lebih berhati-hati dari sebelumnya. Setiap percakapan, setiap langkah yang ia ambil, terasa seperti dilihat dan diperhatikan oleh seseorang yang tidak tampak. Ia bahkan mulai merasa bahwa kantor itu sendiri bukan tempat yang aman lagi bagi dirinya. Namun, ia tidak punya banyak pilihan selain melanjutkan apa yang sudah dimulai. Ia kembali ke mejanya dengan wajah yang tampak tenang, meskipun pikirannya terus berputar. Reza tidak lagi menghubunginya, tetapi Soraya tahu bahwa pria itu pasti sedang merencanakan sesuatu. Waktu terus berjalan, dan tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Suatu pagi, saat Soraya baru saja duduk di mejanya dan membuka berkas-berkas yang ada, sebuah email masuk ke inbox-nya. Nama pengirimnya membuat jantungnya berdegup kencang. Itu adalah Dimas. Soraya, aku mendapatkan informasi penting. Ada seseorang di luar sana yang sudah mulai mencari tahu tentang langkah-langkah yang kamu ambil. Mereka mulai mengawasi pergerakanmu. Aku menyarankan agar kamu berhati-hati. Soraya membaca pesan itu beberapa kali, mencoba mencerna kata-kata Dimas. Ternyata, pihak yang terlibat dalam permainan ini tidak hanya bermain di dalam perusahaan, tetapi juga melibatkan orang-orang yang lebih jauh lagi. Ini berarti, ia tidak bisa hanya bergantung pada Dimas atau siapapun di dalam kantor untuk membantunya. Ia harus bertindak sendirian dan lebih bijaksana. Ketika waktu menunjukkan siang, Soraya menerima panggilan telepon yang tidak terduga. Nomor yang tertera di layar ponselnya tidak dikenal, namun ia merasa harus menjawabnya. Soraya, suara di ujung telepon itu terdengar begitu berat, seperti seseorang yang tengah menahan kegelisahan. Ini aku, Aryan. Aryan adalah mantan rekan kerja Soraya yang sudah lama pergi dari perusahaan. Nama Aryan sempat terdengar sebagai seseorang yang berhubungan dengan dunia luar yang lebih besar, meskipun Soraya tidak tahu pasti apa posisinya sekarang. Aryan? Suara Soraya bergetar, terkejut dengan panggilan tersebut. Kenapa kamu menghubungiku? Ada yang harus kamu tahu, jawab Aryan. Nada suaranya lebih serius dari sebelumnya. Kamu harus berhenti mencari tahu, Soraya. Mereka sudah tahu langkahmu, dan mereka tidak akan membiarkan kamu pergi begitu saja. Ada sesuatu yang lebih besar dari yang kamu kira, dan jika kamu tidak berhenti sekarang, kamu bisa menjadi ancaman besar bagi mereka. Soraya mendengus keras. Jadi kamu hanya ingin mengatakan bahwa aku harus mundur begitu saja, kan? Aku tidak bisa melakukan itu, Aryan. Aku sudah terlalu jauh. Aku tahu, Soraya. Tapi jika kamu tidak berhenti, kamu akan membuat dirimu dan orang-orang di sekitar kamu terjebak dalam permainan yang tak bisa kamu kendalikan. Ujar Aryan dengan nada yang lebih lembut, mencoba memperingatkannya. Kamu tidak tahu siapa yang kamu hadapi. Soraya merasa kebingungannya semakin besar. Semua orang yang dulu ia anggap teman kini seakan menyarankan agar ia mundur. Tetapi hatinya memberontak. Ia tidak bisa mundur lagi. Terima kasih atas peringatannya, Aryan. Tapi aku akan terus melangkah. Aku harap kamu tahu apa yang kamu lakukan. Aryan menjawab, suara penuh keprihatinan. Tapi jangan katakan aku tidak memperingatkanmu. Telepon itu pun berakhir, meninggalkan Soraya dengan perasaan campur aduk. Ia tahu bahwa ia tidak bisa mundur.
Tetapi ada begitu banyak tanda peringatan yang harus ia waspadai. Setiap orang yang berhubungan dengannya sekarang sepertinya menginginkan ia berhenti. Tapi di sisi lain, Soraya tahu bahwa jika ia mundur, semua yang ia lakukan akan sia-sia. Hari itu berlalu dengan penuh kecemasan, dan malam harinya, Soraya memutuskan untuk bertemu dengan Dimas di tempat yang lebih aman. Mereka bertemu di sebuah restoran kecil yang cukup terpencil, tempat yang jarang dilalui orang. Dimas sudah menunggu di meja yang terletak di sudut ruangan. Begitu Soraya duduk di hadapannya, ia langsung mengeluarkan beberapa berkas yang telah ia simpan rapat-rapat. "Ada yang baru, Soraya," kata Dimas dengan nada serius. "Aku baru saja mendapat informasi yang bisa mengubah segalanya." Soraya segera menatap berkas yang terletak di atas meja. "Apa itu?" tanyanya, tak sabar. Dimas membuka berkas itu dan menunjuk pada beberapa nama yang tercatat di dalamnya. Ini adalah orang-orang yang terlibat dalam proyek besar di luar perusahaan. Mereka adalah orang-orang yang tidak bisa disinggung begitu saja. Dan jika kamu melanjutkan untuk mengungkapkan ini, kita akan menghadapi kekuatan yang sangat besar. Soraya mendekat, mencoba untuk mencerna setiap kata yang diucapkan Dimas. "Apakah kamu mengatakan bahwa mereka memiliki pengaruh politik?" tanyanya dengan cemas. "Lebih dari itu," jawab Dimas dengan serius. "Mereka memiliki koneksi dengan berbagai organisasi besar. Jika kita tidak hati-hati, ini bisa menjadi perang yang tak bisa kita menangkan." Soraya menatap berkas itu dengan hati berdebar. Ia tahu bahwa ia sudah melangkah terlalu jauh, dan sekarang tidak ada jalan untuk mundur. Tetapi ada satu hal yang pasti. Jika ia ingin bertahan, ia harus lebih cerdas dari sebelumnya. "Soraya," Dimas melanjutkan, "ini bukan hanya soal kamu lagi. Ini melibatkan banyak orang yang sudah terjebak dalam permainan ini. Kita harus hati-hati. Jika tidak, kita semua akan menjadi sasaran mereka." Dengan nafas berat, Soraya mengangguk pelan. "Aku mengerti, tapi aku sudah tidak bisa mundur, Dimas. Aku tidak bisa membiarkan mereka menang." Dimas menatapnya, matanya penuh dengan rasa khawatir. Namun ia tahu bahwa Soraya sudah mengambil keputusan besar. "Kalau begitu, kita harus bekerja lebih cepat. Kita harus mencari bukti yang lebih kuat dan melindungi diri kita." "Ya," jawab Soraya dengan tekad yang baru. "Kita tidak bisa membiarkan mereka menang. Di luar sana, dunia yang penuh ketidakpastian menanti mereka." Tapi untuk pertama kalinya, Soraya merasa ada harapan, meskipun kecil. Ia tidak akan membiarkan dirinya jatuh begitu saja. Malam itu, setelah pertemuan dengan Dimas, Soraya merasa ada semangat baru yang mulai membakar dalam dirinya. Semua yang terjadi sejauh ini, meskipun penuh dengan ancaman dan ketegangan, telah mengajarkan satu hal penting. Ia tidak bisa berhenti, dan ia tidak bisa lagi hanya menjadi penonton dalam permainan ini. Ia harus mengambil alih kendali. Keesokan harinya, Soraya memutuskan untuk melakukan langkah besar. Ia kembali ke kantor dengan rencana yang jelas dalam pikirannya. Tidak ada waktu untuk ragu-ragu. Setiap gerakan yang ia lakukan harus penuh perhitungan. Setiap keputusan harus diambil dengan hati-hati. Ia memulai dengan mencari lebih banyak bukti. Setelah beberapa hari melakukan penyelidikan lebih mendalam, Soraya berhasil menemukan beberapa dokumen tambahan yang menghubungkan nama-nama besar dalam politik dengan proyek-proyek yang tampaknya tidak sah di dalam perusahaan. Beberapa dari nama-nama tersebut adalah orang yang sudah lama ia kenal, namun selama ini mereka menyembunyikan sisi gelap mereka dengan sangat rapat. Soraya merasa setiap detik semakin mendekati momen yang menegangkan. Pada malam hari, setelah ia mengumpulkan semua bukti yang ia butuhkan, Soraya menghubungi pihak berwenang melalui saluran yang lebih aman. Ia tahu, langkah ini akan mengubah hidupnya, dan mungkin juga hidup orang-orang di sekelilingnya. Namun,
Keesokan harinya, sebuah kejadian yang tak terduga terjadi. Soraya baru saja selesai mengirimkan laporan lengkap kepada pihak berwenang ketika ia menerima panggilan dari Dimas. Suara Dimas terdengar panik, bahkan lebih panik dari sebelumnya. Soraya, mereka tahu. Suara Dimas terdengar sangat terburu-buru. Mereka tahu kamu telah mengirimkan bukti-bukti itu. Kamu harus berhenti sekarang, mereka sudah mulai bergerak. Soraya merasakan seolah-olah dunia berhenti berputar. Apa maksudmu? Apa yang mereka lakukan? Tanya Soraya dengan suara hampir tak terdengar. Mereka akan datang ke kantor untuk mencari tahu siapa yang mengirimkan informasi itu. Jika mereka menemukannya, itu akan sangat berbahaya, jawab Dimas, suara penuh dengan kekhawatiran. Soraya tak sempat berkata apa-apa. Tiba-tiba, sebuah suara yang familiar terdengar dari pintu kantornya yang terbuka dengan keras. Reza masuk, wajahnya dingin dan penuh amarah. Di belakangnya, dua pria lain yang tampak lebih menakutkan mengikuti. Soraya, kata Reza dengan suara rendah dan penuh ancaman. Terlalu jauh kamu bermain. Sekarang waktunya untuk menghadapi konsekuensinya. Soraya berdiri dengan perlahan, mencoba tetap tenang meskipun jantungnya berdegup kencang. Kau tahu aku? Tidak akan mundur, Reza, katanya dengan tegas. Ini bukan hanya tentangmu, dan kamu tahu itu. Reza tersenyum sinis. Kamu pikir kamu bisa melawan kami? Tidak ada yang bisa mengalahkan kami, Soraya. Kamu hanya seorang pion dalam permainan besar ini. Soraya tidak menjawab. Sebaliknya, ia menatapnya dengan tatapan yang lebih tajam dari sebelumnya. Ia tahu bahwa ini adalah titik balik, dan kali ini ia tidak akan lagi terintimidasi. Tiba-tiba, suara alarm polisi terdengar dari kejauhan, semakin dekat. Reza dan kedua pria di belakangnya tampak terkejut, seolah tidak percaya dengan apa yang sedang terjadi. Soraya tahu ini adalah saatnya. Polisi telah tiba tepat waktu. Saya pikir kalian sudah tahu, Soraya berkata sambil menatap Reza. Setiap langkah kalian sudah kami pantau. Bukti yang kalian coba sembunyikan sekarang sudah ada di tangan yang tepat. Reza tampak terdiam, wajahnya berubah pucat. Sementara itu, dua pria yang bersamanya berusaha mencari jalan keluar. Namun sudah terlambat. Polisi datang dengan cepat dan mengamankan mereka semua. Beberapa jam kemudian, Soraya duduk di ruang pemeriksaan bersama beberapa petugas yang membantunya memverifikasi bukti-bukti yang telah ia kumpulkan. Ia merasa lega, meskipun tubuhnya masih gemetar karena adrenalin yang terus mengalir. Semua yang telah ia lakukan selama ini, risiko yang ia ambil, keputusan yang ia buat, sekarang mulai menunjukkan hasil. Ketika akhirnya Soraya keluar dari ruang pemeriksaan, ia menemukan Dimas yang sudah menunggunya di luar. Kamu berhasil, kata Dimas dengan tatapan penuh rasa hormat. Kamu telah membawa mereka semua ke hadapan hukum. Soraya mengangguk dengan sedikit senyum, meskipun ia merasa masih ada banyak hal yang perlu ia hadapi. Tapi ini bukan akhir, Dimas. Ini baru permulaan. Masih banyak yang harus dibersihkan. Dimas tersenyum tipis. Aku tahu, tapi sekarang kita punya keadilan di pihak kita. Beberapa minggu kemudian, semua orang yang terlibat dalam jaringan korupsi itu ditangkap, termasuk Reza yang selama ini menganggap dirinya tak terjamah. Dunia yang pernah dikuasainya kini runtuh, dan Soraya berhasil mengungkap semuanya. Namun, ia tahu bahwa meskipun satu pertempuran telah dimenangkan, peperangan untuk keadilan masih panjang. Soraya kembali ke kantor, meskipun ia tahu bahwa dunia yang ia kenal sudah berubah, tak ada lagi yang bisa mengancamnya. Ia berjalan dengan langkah mantap, meninggalkan masa lalu yang penuh dengan kebohongan dan manipulasi. Kini,
ia lebih kuat dari sebelumnya. Di luar kantor, Soraya melihat langit yang cerah, seakan memberi tanda bahwa hari-hari gelap itu akhirnya berlalu. Ia telah berjuang, dan meskipun jalan ke depan masih penuh ketidakpastian, Soraya merasa bahwa ia kini bisa menghadapinya dengan kepala tegak. Akhirnya, keadilan terwujud.